Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Kusuma, absen 13, kelas 11 IPS 5, dari SMAN 66 Jakarta. Saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha makanan internasional Mermaid Macaron. Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan membuat perencanaan usaha makanan internasional dengan judul Macaron. Dalam penulisan proposal ini, saya sedikit menghadapi kesulitan dan hambatan, tetapi berkat dorongan dan dukungan dari orang tua, guru bidang studi, dan teman-teman, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sumber yang telah membantu saya, sehingga penulisan proposal ini dapat diselesaikan. Semoga proposal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Pada kali ini, yang akan saya presentasikan yaitu ada bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, visi dan misi. Lalu bab 2 atau analisis peluang usaha. Ada analisis SWOT, rencana usaha, analisis pasar, dan strategi pemasaran. Lalu yang bab ketiga, anggaran biaya, asumsi, investasi, perkiraan biaya tetap, perkiraan biaya rutin, dan analisis keuntungan. Bab 4, produk dan proses pembuatan. Bahan-bahan, alat-alat, cara membuat. Lalu yang terakhir itu perusahaan. Lalu bab kelima itu penutup, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Macaron merupakan jenis cookies yang lahir di Italia yang diperkenalkan oleh koki Catherine de Medici tahun 1533 pada pernikahannya dengan Duc de Orleans yang menjadi Raja Prancis tahun 1547 yang dikenal sebagai Henry II. Istilah macaron memiliki asal yang sama seperti makaroni yang artinya adonan halus. Macaron adalah kue sederhana yang terbuat dari almond bubuk, gula, dan putih telur. Kota di seluruh Prancis yang menikmati kelezatan dari macaron. Pada awal abad ke-20, Pierre Desfontaines, cucu dari Louis Ernest Ladurie di Prancis memiliki ide untuk memodifikasi macaron dengan mengisinya dengan ganache dan ditempelkan menjadi satu. Berdasarkan sejarah tersebut, macaron menjadi salah satu kue khas. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Macaron merupakan jenis cookies yang lahir di Italia yang diperkenalkan oleh koki Catherine de Medici tahun 1533 pada pernikahannya dengan Duc de Orleans yang menjadi Raja Prancis tahun 1547 yang dikenal sebagai Henry II. Istilah macaron memiliki asal yang sama seperti makaroni yang artinya adonan halus. Macaron adalah kue sederhana yang terbuat dari almond bubuk, gula, dan putih telur. Kota di seluruh Prancis yang menikmati kelezatan dari macaron. Pada awal abad ke-20, Pierre Desfontaines, cucu dari Louis Ernest Ladurie di Prancis memiliki ide untuk memodifikasi macaron dengan mengisinya dengan ganache dan ditempelkan menjadi satu. Berdasarkan sejarah tersebut, macaron menjadi salah satu kue khas yang sudah dikenal banyak orang hingga ke Indonesia. Macaron yang dikenal pada saat ini masih berbahan dasar putih telur, gula, dan tepung almond, di mana dua buah shell macaron direkatkan menjadi satu, dan di tengahnya diberikan filling, seperti ganache, cream cheese, buttercream. Usaha macaron ini sangat bagus sekali untuk dijalankan. 1. Rumusan masalah. Cara membuka usaha macaron. Cara menghasilkan macaron yang berkualitas dan rasa yang disukai pelanggan. Cara mengembangkan usaha macaron agar lebih cepat maju dan berkembang. Lalu yang 1.3 ini ada tujuan dan manfaat tujuan. Tujuannya yaitu berwira swasta. Lalu manfaatnya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis makanan ringan. Lalu manfaat, memotivasi orang lain agar lebih berani dan kreatif dalam berwira swasta. Memperkenalkan salah satu makanan internasional kepada masyarakat. Dengan adanya usaha ini, secara tidak sengaja, akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar usaha apabila usaha semakin berkembang. 1.4, visi dan misi visi.
menjadi perusahaan kue makaron terkemuka di Indonesia, memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer-nya. Misinya yaitu menyediakan berbagai kue makaron dengan beraneka ragam rasa, menyediakan produk yang terjangkau namun berkualitas, lalu menjaga kualitas yang terus berinovasi. Lalu bab kedua ada analisis peluang usaha. 2.1. Analisis SWOT. Analisis sebelum menjalani usaha itu sangat penting, baik dari modal yang dibutuhkan, sehingga segala kemungkinan terburuk yang dapat menimpa usaha yang akan kita jalankan. Berikut analisa SWOT dari usaha makaron ini. 1. Strength atau kekuatan. Produk yang mempunyai banyak aneka rasa dan memiliki bentuk kreasi yang sangat unik. Dalam pemasaran dilakukan ke seluruh kalangan masyarakat. Kualitas yang sangat terjangkau karena membuatnya dengan higienis dan tetap bersih, serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan alami. 2. Weakness atau kelemahan. Apabila harga bahan-bahan naik, otomatis makaron ini harganya juga ikut naik. Proses produksi yang mudah ditemukan, kemungkinan timbul pengusaha yang sama. Produk yang dibuat tidak tahan lama, karena ini membuatnya dengan bahan alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. 3. Opportunity atau peluang. Menerima pesanan untuk acara-acara tertentu, tradisi masyarakat untuk mengonsumsi kue kering. Tidak hanya pada hari raya saja, tapi juga pada hari biasa-biasa saja. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Kejenuhan konsumen terhadap produk karena kurang bervariasi lagi. Timbul pesaing usaha yang sama, namun menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk yang kita hasilkan. Lalu yang 2.2 ada rencana usaha. A. Rencana jangka pendek. Banyaknya peminat makaron sehingga dengan mudah untuk mencari pelanggan. Untuk sementara, usaha dijalankan sebagai usaha kecil-kecilan yang hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. B. Rencana jangka menengah sebagai langkah awal. Usaha ini dijalankan dengan tenaga keluarga dan kemungkinan akan terus berkembang hingga menjadi besar. Jika diamati, peluang usaha makaron ini sangat bagus untuk jangka panjang. C. Rencana jangka panjang jika memperhatikan peluang masa depan. Usaha makaron ini diyakini akan terus berkembang hingga ke daerah-daerah besar di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentu akan bertambah pula permintaan pasar akan makanan ringan. Yang ke-2.3, analisis pasar. Target pasar lokal, usaha ini berada di pinggir jalan utama, sehingga ramai sekali orang yang berlalu lalang di depan lokasi usaha. Selain itu, terdapat sekolah tingkat SMP dan SMA yang berjarak 500 meter dari lokasi usaha. Lokasi usaha juga tepat berada di persimpangan, sehingga lokasi sangat strategis untuk menjalankan usaha. Pesaing, meskipun ada banyak jenis kue kering atau makanan ringan, namun belum ada pengusaha yang membuat makaron sebagai usahanya. Walaupun terbilang usaha tunggal untuk produksi makaron, namun tetap harus memperhatikan pesaing usaha lain yang juga merupakan usaha kuliner makanan ringan. Sasaran utama pembeli adalah kalangan kelas bawah hingga atas, termasuk di dalamnya para siswa yang tidak jauh dari lokasi usaha. Maka dari itu, produksi dikemas dengan berbagai pilihan kemasan, dari mulai kemasan kecil, sedang, hingga kemasan yang besar dengan harga yang lebih mahal. 2.4 Strategi pemasaran. Dalam strategi usaha, promosi merupakan salah satu hal terpenting untuk kelangsungan usaha. Maka dari itu, saya berusaha untuk mengoptimalkan pemasaran dengan cara A. Memasang merek produk setiap bungkusan makaron akan saya berikan merek atas nama perusahaan saya. Hal ini untuk menciptakan brand produk saya sendiri. B. Pesanan online saya juga akan saya promosikan produk secara online dan akan mengantarkan pesanan secara gratis. Jika pesanan tidak terlalu jauh dari lokasi usaha, sehingga akan memudahkan bagi orang lain yang hendak memesan namun tidak dapat ke lokasi usaha. Lalu yang C, harga untuk awal usaha saya akan memberikan diskon menarik untuk menggait calon pelanggan. B. Bab 3. Anggaran biaya. 3.1 Asumsi. Lama dalam pemakaian. Booth selama waktu 5 tahun. Kompor dan gas LPG selama 5 tahun. Mixer pengaduk kue selama 5 tahun. Panci selama 5 tahun. Pisau 3,5 tahun. Pengangkat makanan 3,5 tahun. Baskom 3,5 tahun, meja dan kursi 5 tahun, serbet dan nampan 3,5 tahun, sendok
3,5 tahun, piring 3,5 tahun, spanduk 3,5 tahun, tempat sampah 3,5 tahun, peralatan lainnya 3,5 tahun. 3.2 investasi, kompor dan gas LPG 2.124.500, mixer 212.600, pengaduk kue 1.321.000, panci 221.000, pisau 8.500, baskom 21.500, meja dan kursi 683.500, piring 73.500, sendok 11.500, serbet dan nampan 15.000, tempat sampah 8.000, spanduk 35.000, peralatan lainnya 8.500. Totalnya adalah 4.744.100. Yang 3.3, perkiraan biaya tetap. Booth 2 juta, kompor dan gas LPG 212.600, mixer pengaduk kue 1.321.000, panci 221.000, pisau 8.500, baskom 21.500, meja dan kursi 683.500, piring 73.500, sendok 11.500, serbet dan nampan 31.000, tempat sampah 7.000, spanduk 35.000, peralatan lainnya 8.500, gaji karyawan 2 juta. Totalnya 6.634.600. 3.4 perkiraan biaya variabel. Tepung almond 94.000, gula halus 35.000, telur 39.000, gula pasir 12.000, pewarna makanan 8.500, coklat Toblerone putih 60.000, krim vanila 20.000, essence 10.000, perlengkapan lainnya 18.000, pengemas 50.000, promosi 300.000, sewa lokasi 2 juta, listrik 300, air 300.000. Total 3.286.500. 3.5 analisis keuntungan. Total biaya operasional sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya ada 6.634.600 ditambah biaya variabelnya 3.286.500 sama dengan 9.920.500. Pendapatan per bulan 38 porsi sama dengan 12.000 sama dengan 456.000 dikali 30 hari sama dengan 13.680.000. Lalu keuntungan per bulan laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. 13.680.000 dikurang 9.920.000 sama dengan 3.760.000. Lama balik modal sama dengan total investasi dibagi keuntungan sama dengan 4.744.100 dibagi 3.760.000 sama dengan kira-kira 1 bulan. Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis makaron yang sangat menguntungkan di mana modal 4.744.100 dengan keuntungan per bulan 3.760.000 dan balik modal dalam 1 bulan. Bab 4. Produk dan proses pembuatan. 4.1 bahan-bahan utama. Ada 400 gram icing sugar, 100 gram putih telur, 50 gram bubuk almond, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam halus kapur sirih, 1/2 sendok teh pasta sesuai selera, margarin isian, 1 butir telur putih, lalu 4 sendok makan gula halus, 1 sendok makan air jeruk nipis. 4.2 alat-alat, oven, piping bag, mixer, gunting, loyang, baskom. 4.3 cara membuat makaron. 1. Mixer putih telur dengan icing sugar dan garam halus hingga mengembang dan kaku. 2. Lalu masukkan tepung maizena, bubuk almond, pasta ke dalam adonan putih telur. Aduk sebentar hingga adonan tercampur rata. 3. Siapkan loyang kue yang diolesi dengan margarin. Kemudian masukkan adonan ke dalam piping bag dan gunting bagian ujung plastiknya. 4. Bentuk adonan ke atas loyang hingga membentuk bulatan. Lalu diamkan di dalam suhu ruang selama 1 jam hingga adonan melebar. 5. Oven adonan dalam suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. 6. Setelah 15 menit, buka pintu oven, biarkan selama 3 menit. Kemudian panggang kembali dengan menggunakan suhu 130 derajat Celcius selama 25 menit atau hingga kue benar-benar matang dan kering, lalu angkat.
7. Diamkan adonan hingga menjadi dingin. Setelah itu keluarkan kue dari cetakan. Ambil 1 buah lalu olesi dengan bahan isian. Dan kemudian tutup dengan makaron yang lain. 8. Sajikan dan simpan makaron di dalam toples kedap udara. Krim isian. Kocok putih telur, gula halus, air jeruk nipis. Campur semua bahan hingga tercampur rata dan berwarna putih. Sisihkan, isi, siap digunakan. 4.4 Perusahaan, profil, nama usaha, Mermaid Makaron. Jenis usaha, makanan ringan, alamat pemilik, Jalan Nemotomorfa, Blok 1, Nomor 1, Gang Fana Merah Jambu, RT 1, RW 1. Produk, perusahaan ini menghasilkan makaron dengan berbagai pilihan rasa. Bab 5, penutup. 5.1 Kesimpulan, usaha makaron ini adalah salah satu usaha kuliner makanan ringan yang sangat menjanjikan untuk dijalankan. Terutama untuk daerah yang ramai penduduk. Makaron adalah kue kecil yang berwarna-warni. Meskipun baru terkenal, kue ini banyak digemari di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kue ini memang kecil, tapi rasanya sangat enak. Makaron juga bukan termasuk cookies atau kue yang lain karena tekstur makaron ini berbeda dari yang lain. Ditambah lagi bahan makaron sangat berkualitas dan harganya juga terbilang murah, sehingga hasil produk dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Pilihan rasa tentu saja menjadi daya tarik tersendiri untuk usaha makaron ini. Dengan memanfaatkan media promosi dan optimal, maka usaha ini akan dapat berkembang dengan pesat. Semakin berkembangnya usaha ini tentu juga akan membuka lapangan kerja bagi orang lain yang ada di sekitar usaha. 5.2 Ada saran. Usaha ini dapat dimulai sebagai usaha sampingan atau sebagai usaha utama. Kita harus lebih berani dan kreatif dalam berwira swasta. Anda dapat memulai usaha ini dengan mudah yang lebih rendah dan daripada perincian dana yang saya jelaskan di atas untuk menjalankan usaha sebagai usaha sampingan. Setelah berkembang, barulah Anda dapat menggunakan modal yang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Sekian dari presentasi saya mengenai proposal makanan internasional makaron. Bila ada salah-salah pengetikan dalam proposal dan salah-salah ucap dan salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.